Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 249 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Kamis 14 April 2022 dari kitab Injil Matius pasal 26 ayat 41 mengatakan, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Dalam bahasa Batak Toba, "Dungo mahamu jala martangiang, asa unang hamu bongot tu pangujunan, aina girgirdon yan toddi'i, alai galedo ya daging." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Yesus dan murid-muridnya telah menyelesaikan perjamuan terakhir. Mereka secara bersama-sama melakukannya. Kemudian dengan menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Yesus mengatakan kejadian yang dialami murid-muridnya itu dengan perkataan, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Yesus mengutip dari Zakaria pasal 13 ayat 7, "Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku." Demikian firman Tuhan Allah semesta alam. "Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah." Petrus pun menjawab perkataan Yesus, "Biarpun mereka semua terguncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak." Kesombongan selalu membuat kita rentan jatuh. Petrus menunjukkan kekuatan manusianya sendiri, dan ia pun jatuh. Dengan bangga dan dengan berani bertahan dalam mempertahankan bahwa ia tidak akan menyangkal Yesus. Renungan harian ini bagian dari peristiwa di Taman Getsemani, saat-saat yang paling penting dan menentukan dalam kehidupan Yesus. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa dengan intens dan penuh kepedihan. Di saat-saat genting itu dia mengharapkan pertolongan, mengharapkan kebersamaan, persekutuan kecil dengan murid-muridnya. Akan tetapi murid-muridnya tidak mampu bertahan bersamanya. Mereka tidak mampu untuk tetap terjaga. Saat tiba waktunya untuk berdoa bersama, mereka malah tertidur. Mereka ingin tetap berjaga, akan tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Kiranya kita tidak meniru perilaku yang sangat mengecewakan dari murid-murid Yesus ini. Saat Yesus benar-benar menderita,
penuh kesedihan dan berkeringat keras, berdoa kepada Bapanya, jika mungkin cawan penghakiman Allah dapat berlalu darinya. Tetapi Yesus tetap tunduk dan taat pada kehendak Bapanya. Yesus mendesak mereka, murid-muridnya, untuk berjaga-jaga dan berdoa. Dia ingin mereka meminta agar mereka tidak menjadi mangsa pencobaan. Yesus pun mengakui bahwa roh mereka rela melakukan apa yang benar dan terhormat, tetapi daging mereka lemah. Yesus memberikan perintah berdoa. Doa adalah senjata yang diberikan Tuhan untuk melawan keinginan berdosa. Allah sungguh menjadi kekuatan bagi orang percaya untuk mengatasi pencobaan. Dalam menghadapi pencobaan hidup, kita mencari-cari nasihat, mencari petunjuk, mencari pertolongan. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Amsal 12 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 17. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Karena semua kekuatan kita untuk melawan kuasa jahat dan untuk melawan pencobaan harus datang dari Tuhan. Dan semua kekuatan kita melakukan segala yang baik dan benar harus datang dari Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami yang lemah ini untuk berjaga-jaga dan berdoa, supaya kami jangan jatuh ke dalam pencobaan apapun. Tolonglah kami untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 249 ayat 1. Bangkitlah hai jiwaku, dan tekun berdoa, jika datang seteru, kau tetap siaga. Godaan setan pun selalu memperdaya orang yang beriman. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.